Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitas belajar di rumah dengan lancar. Semoga COVID-19 ini dan kita segera bisa sekolah di sekolah seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kali ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebelum kita mengetahui dan memasuki pelajaran atau materi tentang pelajaran 4 ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang ketiga, dapat memahami dan mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pelajaran 4, yaitu yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagai anak, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua serta berbakti dan berbuat baik kepadanya. Karena orang tualah kita bisa jadi seperti sekarang. Segala pengorbanan yang telah diberikan tidak akan bisa kita balas. Yang dapat kita lakukan hanyalah berbuat baik kepada keduanya. Apa itu berbuat baik kepada keduanya? Namanya birrul walidain, serta menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kemudian apa saja perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Jadi jika orang tua Ananda masih hidup, yang pertama harus mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika bertemu atau meninggalkannya. Yang kedua, mendengar segala ucapannya, tidak boleh membantah. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraannya ketika dia berbicara kepada kita. Yang terakhir, membantu pekerjaan rumah, membantu meringankan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua. Jadi, orang tua kita ini adalah orang yang telah mendidik kita, mengajari kita dari kecil sampai hingga kita bisa seperti sekarang ini. Jadi, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang durhaka kepada orang tua itu adalah orang yang ketika setelah sholat dia tidak mendoakannya. Jadi orang yang tidak mendoakan orang tua setelah sholat itu juga termasuk anak yang durhaka. Jadi kalau kita setelah sholat harus kita mendoakan orang tua. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang wajib dan harus kita lakukan, kita lantunkan setiap kita sehabis sholat 5 waktu. Yang kedua, yaitu jika dia sudah meninggal dunia. Ya, jika dia sudah meninggal dunia, yang pertama kita harus melaksanakan pesannya atau wasiatnya. Yang kedua, mendoakan keduanya dan minta ampun kepada Allah atas dosanya. Yang ketiga, menepati janji kedua orang tua. Yang keempat, menjadi anak soleh, rajin beribadah kepada Allah. Jadi ketika orang tua meninggal dunia, maka amalnya semuanya terputus, ya. Tidak akan diterima lagi amalnya kecuali 3 perkara, ya. 3 perkara itu apa saja? Yang pertama, ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi jika orang tua kalian meninggal kemudian dia menyebarkan ilmu kepada kita, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua adalah amal jariah atau sedekah jariah. Jadi ketika orang tua kita ketika hidup dan kemudian sering bersedekah, sering berinfak, maka misalnya berinfak
ke masjid atau bersedekah ke masjid, maka selama masjid itu masih dipakai untuk orang sholat, maka pahalanya mengalir ke orang tua kita yang sudah meninggal. Yang ketiga ini adalah yang harus kalian lakukan, yaitu doa anak yang soleh. Jadi doa anak yang soleh ini sangat manjur ya. Ketika kalian menjadi anak yang soleh, kemudian orang tua kalian sudah meninggal, maka doa kalian itu terus mengalir kepadanya pahalanya. Jadi jadilah anak yang soleh. Jadi ketika orang tua meninggal dunia, kita dapat mendoakannya ya, semoga mereka di akhirat nanti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian B, hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru. Selain orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru adalah penuntun kita untuk menggapai ilmu. Beliaulah yang mengajari kita dari hal yang tidak kita ketahui menjadi tahu, belajar membaca, menulis, dan lain-lain. Bagaimana perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, mengucapkan salam dan mencium tangan guru ketika bertemu, kemudian berkata sopan santun, mematuhi apa yang telah diajarkan, selalu minta izin kepada guru ketika di kelas, meminta izin. Kemudian yang kelima, mendoakan guru agar selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bagian C, hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Ada di antara anggota keluarga kita yang harus kita hormati. Banyak sekali ya, ada kakek, nenek, paman, bibi, kakak laki-laki atau perempuan, dan siapa saja yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Untuk anggota keluarga yang lebih muda usianya, kita misalnya adik ya, kita punya kewajiban untuk menyayanginya. Kalau yang tua kita hormati. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tabrani. Baik anak-anak, setelah menonton video ini, anak-anak buka buku paketnya, kemudian anak-anak buka halaman 47 dan isi perilaku sehari-hari di bagian B dalam menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Setelah itu kita mengerjakan latihannya bersama-sama ya. Ya, untuk kali ini latihannya berbeda daripada latihan yang kemarin. Kita mengerjakannya bersama-sama. Yang pertama, titik-titik adalah menghargai seseorang karena tuanya, ilmunya, dan keimanan atau keyakinannya. Jawabnya adalah hormat. Hormat adalah menghargai seseorang karena tuanya ya. Yang kedua, anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti hidupnya B, bahagia. Yang ketiga, titik-titik adalah contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu Kan'an ya. Kan'an ini anak Nabi Nuh, dia tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Kemudian nomor 4, anak-anak langsung saya jawab di buku paketnya ya. Nanti ini tidak dikumpulkan, kita kerjakan bersama. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat di atas merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu jawabannya C. Yang kelima, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya itu menyusui dalam berapa tahun? Dalam B, 2 tahun. Yang keenam, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi A, ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada di buku paket ya. Jawabannya adalah A. Nomor 7, durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. D ya. 8, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Nomor 9, jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut, ini surat Al-Isra ya, mengucapkan kata yang dimaksud dalam ayat di atas, perkataan yang di atas adalah C, menyakitkan. Nomor 10, titik-titik kepadaku dan kepada dua orang ibu, hanya kepadakulah kembalimu, yaitu A, bersyukurlah. Kemudian bagian B ya,
kita isi bersama-sama. Ini tidak perlu dikumpulkan nanti ya. Nomor 1, Kan'an telah durhaka kepada ayahnya yang bernama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, titik-titik telah durhaka kepada ibunya, Malin Kundang. Nomor 3, anak yang hormat dan patuh kepada orang tuanya pasti bahagia. Anak yang titik-titik kepada orang tuanya tempatnya di neraka, anak yang durhaka. Nomor 5, titik-titik mengandung kita dengan susah payah, ibu. Nomor bagian C. Nomor 1, hukum berbakti kepada orang tua adalah wajib. Keridoan titik-titik terletak pada keridoan kedua orang tua, yaitu keridoan Allah. Nomor 3, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Nomor 4, kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Kemarahan Allah terletak kepada kemarahan kedua orang tua. Nomor 5, berbahagialah anak yang hormat kepada orang tuanya, insya Allah kelak ia akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang bagian D, anak soleh pasti hormat dan patuh kepada orang tuanya, betul. Seorang adik harus hormat kepada kakaknya, betul atau benar. Seseorang kakak harus sayang kepada adiknya, betul. Kedurhakaan anak kepada orang tuanya akan membawa bahagia, salah. Nomor 5, Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu, betul. Yang bagian E, apa yang dimaksud birrul walidain? Apa tadi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa seorang anak harus menghormati dan patuh kepada orang tua? Karena orang tualah yang mendidik, yang mengajarkan kita dari kecil sampai dewasa. Nomor 3, tuliskan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang mewajibkan berbuat baik kepada orang tua. Nanti boleh anak-anak cari di buku paketnya ya, langsung ditulis di buku paket saja. Nomor 4, jelaskan hikmah perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kalau kepada orang tua kita disayangi ya, disayangi Allah. Kepada guru kita disenangi, dipercaya oleh guru dan lain-lain. Nomor 5, tuliskan contoh nyata perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga ya. Kalau orang tua bagaimana perilaku hormatnya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sudah pasti tahu. Kemudian ini nanti diisi ya. Ini yang akan dikumpulkan ke sekolah ya. Nanti anak-anak tulis di buku tulis, latihan inilah yang akan dikumpulkan ke sekolah. Jadi anak-anak tulis soalnya dan tulis juga jawabannya, hanya 5 soal saja. Nomor 1, hukum berbakti kepada orang tua adalah. Nomor 2, Nabi Nuh memiliki anak yang durhaka bernama. Nomor 3, durhaka kepada orang tua termasuk dosa. Nomor 4, birrul walidain adalah hormat dan patuh kepada. Nomor 5, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih titik-titik. Anak-anak tulis soal dan jawabannya di buku tulis, kemudian akan dikumpulkan ke sekolah seperti kesepakatan bersama wali kelas. Biasanya 2 minggu sekali ya. Jadi yang dikumpulkan nanti hanya latihan ini saja ya. Sekali lagi, hanya latihan yang ini saja yang akan dikumpul ke sekolah, bukan yang latihan yang di buku paket. Yang latihan di buku paket tetap dikerjakan tetapi tidak dikumpulkan untuk belajar anak-anak ya. Terima kasih pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.